Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Tamara, NIM 2011230055 dari kelas TBI 2B. Di sini saya akan membuat tugas UAS psikologi dari Ibu Dita Lestari MPSI. Silakan disimak videonya dan selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua di sini? Alhamdulillah baik. Baiklah, di sini Ibu mau nanya siapa perempuan. Silakan doa terlebih dahulu. Baiklah, karena hari ini hari pertama yang kalian, Ibu mau kenalan sama kalian karena ada pepatah yang mengatakan kita kenal maka saya. Yang pertama, kata dia Rosa. Saya Bu, perkenalkan nama saya Nanda Rosa, dipanggil Nanda dari Nasar. Selanjutnya, Ferdi Putri. Saya Bu, perkenalkan nama saya Ferdi Putri, bisa dipanggil Vera, alamat dari Desa Kabupaten. Ya, terima kasih atas kalian yang sudah mau menonton ini. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sendiri. Perkenalkan, nama Ibu Penny Tamara, asal dari Jakarta, dan alamat jalan rumah di Jakarta. Apakah kalian mengingat? Ya. Baiklah, karena kita sudah memperkenalkan diri masing-masing, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu diskalkulia. Nah, di sini Ibu mau bertanya, pernahkah kalian mendengar istilah diskalkulia itu apa? Belum Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa diskalkulia itu adalah gangguan memahami angka dan hitungan, yang dimana anak akan mengalami kesulitan dalam memahami aritmatika dasar. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Kesulitan belajar matematika merupakan salah satu jenis kesulitan belajar yang spesifik dengan persyaratan rata-rata normal atau sedikit di bawah rata-rata. Nah, tidak ada gangguan penglihatan atau pendengaran, tidak ada gangguan emosional primer atau lingkungan yang kurang menunjang. Masalah yang dihadapi yaitu sulit melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang disebabkan adanya gangguan pada belajar matematika. Bukan tidak mampu belajar, tetapi mengalami kesulitan tertentu yang menjadikan tidak siap belajar. Matematika sering juga dilakukan atau menjadi pelajaran paling ditakuti oleh anak-anak di sekolah. Anak dengan gangguan diskalkulia ini disebabkan ketidakmampuan mereka dalam membaca, imajinasi, dan mengintegrasi pengetahuan dan pengalaman. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan dulu.
Dijelaskan kembali, ada gangguan anak diskalkulia disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam membaca, imajinasi, dan mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman, dan terutama dalam memahami soal-soal cerita. Anak-anak diskalkulia itu tidak bisa mencerna sebuah fenomena yang masih abstrak. Biasanya, sesuatu yang abstrak itu harus divisualisasikan atau dibuat konkret, baru mereka bisa mencerna. Selain itu, anak berkesulitan belajar matematika dikarenakan pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar siswa, metode pembelajaran yang cenderung menggunakan cara konvensional, drama dan tugas. Guru kurang mampu memotivasi anak didiknya. Ketidaktepatan dalam memberikan pendekatan atau strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini gua akan menjelaskan ciri-ciri diskalkulia. Ini ada ciri-ciri diskalkulia. Yang pertama, tingkat perkembangan dan kemampuan lainnya normal. Seperti malah seringkali mempunyai memori visual yang baik dalam merekam kata-kata tertulis. Yang kedua, sulit melakukan hitungan matematika. Contohnya, sehari-harinya ia sulit menghitung transaksi atau belajar termasuk menghitung kembalian keuangan, atau seringkali anak tersebut jadi takut memegang uang, menghindari transaksi, atau apapun kegiatan yang harus melibatkan uang. Dan yang ketiga, ada sulit melakukan proses matematika. Nah, seperti menjumlah, mengurangi, membagi, mengali, dan sulit memahami konsep hitungan angka atau urutan. Nah, yang keempat ada terkadang mengalami disorientasi, seperti disorientasi waktu dan arah. Si anak biasanya bingung saat ditanya jam berapa sekarang. Ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau petunjuk arah. Yang kelima ada mengalami hambatan dalam mengurut kejadian masa lalu atau yang datang. Seperti misalnya ia bingung dalam mengurut kejadian masa lalu atau masa mendatang. Selanjutnya ada 5, mengalami hambatan dalam menggunakan konteks abstrak tentang waktu. Misalnya, ia bingung dalam mengurutkan kejadian masa lalu atau masa yang akan mendatang. Selanjutnya, ada juga sering melakukan kesalahan ketika melakukan perhitungan angka. Nah, contohnya ketika anak-anak menghitung angka, seperti proses substitusi, mengulang kembali, dan mengisi deret hitung serta deret ukur. Nah, selanjutnya yang kedua, mengalami hambatan dalam mempelajari musik. Nah, dalam mempelajari musik, terutama karena sulit memahami notasi, urutan nada,
dan sebagainya. Dan yang ke-8 juga bisa mengalami kesulitan dalam aktivitas belajar atau olahraga. Dan karena bingung mengikuti aturan main yang berhubungan sistem skor. Di sini ada juga gejala-gejala diskalkulia. Yang pertama, ini gejala-gejala diskalkulia. Yang pertama ada proses penglihatan atau visual dan bermasalah dengan spasial atau kemampuan memahami bangun ruang. Contohnya, anak juga kesulitan memasukkan angka-angka pada kolom yang tepat. Yang kedua, ada kesulitan dalam mengurutkan. Misalkan saat diminta menyebutkan urut angka atau kebingungan menentukan sisi kiri dan sisi kanan, serta disorientasi waktu atau bingung dalam masa lampau atau masa yang akan datang. Yang ketiga ada bingung membedakan dua angka yang hampir sama. Misalnya kan ada angka 7 dan angka 9. Dan ada juga atau angka 3 dan angka 8. Beberapa anak juga ada yang kesulitan menggunakan kalkulator. Selanjutnya contoh yang gejala diskalkulia yang keempat. Yang gejala diskalkulia yang keempat yaitu umumnya anak-anak diskalkulia memiliki kemampuan bahasa yang normal atau juga disebut dengan baik verbal, membaca, menulis, atau mengingat kalimat yang tertulis. Nah, selanjutnya ada kesulitan memahami konsep atau waktu dan arah. Itu akan mengakibatkan sering sekali mereka datang ke sekolah terlambat atau ke suatu acara. Selanjutnya, yang kedua
keenam, salah dalam mengingat atau menyebutkan kembali nama orang. Nah, itulah yang gejala nomor 6. Yang ketujuh, memberikan jawaban yang berubah-ubah saat diberikan pertanyaan atau juga disebut tidak inkonsisten. Saat diberikan pertanyaan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Orang dengan diskalkulia tidak bisa merencanakan keuangannya dengan baik. Biasanya hanya berpikir tentang keuangan jangka pendek. Terkadang dia cemas ketika harus bertransaksi yang melibatkan uang, misalkan di kasir. Selanjutnya ada yang ke-8, kesulitan membaca angka-angka jam atau dalam menentukan letak seperti lokasi sebuah negara, kota, jalan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada sulit memahami not-not dalam pelajaran musik atau sulit memainkan alat musik. Nah, itu juga dikoordinasi gerak tubuhnya juga buruk. Misalkan juga saat diminta mengikuti gerak-gerakan dalam aerobik dan menari, dia juga kesulitan mengikut atau mengingat skor dalam pertandingan olahraga. Nah, itulah gejala-gejala diskalkulia. Selanjutnya, diskalkulia bisa dilakukan sejak kecil, tapi juga disesuaikan dengan perkembangan usia. Anak usia 4-5 tahun biasanya belum diwajibkan mengenal konsep jumlah, hanya konsep sementara. Anak usia 6 tahun ke atas umumnya sudah mulai dikenalkan dengan pengurangan. Jika anak umur 6 tahun sulit mengenal konsep berhitung, proses berhitung melibatkan pola pikir serta kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Nah, faktor genetik mungkin berperan pada kasus diskalkulia, tapi faktor lingkungan dan simulasi juga diikut menentukan. Alat beberapa juga sangat bagus untuk digunakan karena dalam matematika menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak. Jadi supaya lebih kompleks menggunakan alat peraga sehingga anak lebih mudah mengenal konsep matematika itu sendiri. Nah, di sini ada juga cara mengatasi diskalkulia. Menangani anak dengan diskalkulia bukan hal yang mudah, tetapi kondisi ini dapat dikendalikan dengan strategi yang tepat. Hanya ibu akan menuliskan terlebih dahulu cara mengatasi diskalkulia. Nah, di sini ada cara mengatasi diskalkulia. Yang pertama, membuat rencana belajar yang dirancang khusus. Yang kedua, melakukan latihan konsep matematika dasar secara berulang. Misalnya, berhitung atau memahami perbedaan besarnya angka. Selanjutnya, mengelompokkan materi pelajaran matematika menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memudahkan anak untuk mempelajarinya. Selanjutnya ada mengulas konsep matematika dasar secara berulang. Nah, ini ada juga yang kelima dan keenam, ada melakukan permainan menyenangkan yang menggunakan matematika. Dan keenam, lebih sering mengaplikasikan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis diskalkulia. Yang pertama itu ada diskalkulia kuantitatif. Apa sih kuantitatif atau juga diskalkulia kuantitatif? Itu adalah kesulitan keterampilan menghitung dan mengalkulasi. Yang kedua ada diskalkulia kualitatif. Adalah kesulitan menguasai keterampilan yang diperlukan untuk suatu operasi melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Yang ketiga, diskalkulia intermediate merupakan ketidakmampuan siswa untuk mengoperasikan simbol atau bilangan.
Yang keempat, diskalkulia verbal. Dapat membaca dan menulis bilangan, tetapi tidak dapat paham tentang makna dari bilangan, mengingat nama bilangan atau mengenali bilangan ketika diucapkan oleh orang lain. Nah, yang kelima, diskalkulia fraktognostik adalah kesulitan dalam memanipulasi hal-hal secara matematika. Misalnya, membandingkan bilangan untuk melihat mana yang lebih kecil atau lebih besar dan mengalami kesulitan bekerja dengan kuantitas, volume, atau persamaan yang sebenarnya secara praktis. Dan yang keenam, diskalkulia leksikal dapat membaca digit tunggal tetapi tidak dapat mengingat tempat mereka dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketujuh, diskalkulia indiagnostik merupakan ketidakmampuan untuk mengingat ide atau konsep matematika setelah mempelajarinya. Nah, yang terakhir, diskalkulia operasional adalah kesulitan dalam melakukan operasi dan perhitungan aritmatika, memiliki masalah untuk melakukan perhitungan yang membutuhkan memanipulasi angka dan simbol matematika. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan memberikan contoh soal tentang anak yang diskalkulia. Di sini Ibu sudah membuat dua buah gambar jam. Nah, Ibu sekarang mau melihat apakah kalian sudah mengerti jarum jam PDM panjang dengan jam 12.30. Sekarang Ibu mau Vera dan Putri mengerjakan soal ini. Nah, untuk soal yang kedua, Bu tuju pada kalian. Mana? Nah, di sini ada perbedaan antara kedua gambar jam ini. Karena di sini sudah diisi sama kalian, sudah ada dua jarum jam yang berbeda. Nah, di sini yang pertama 12.30. Seharusnya jarum panjangnya ada di angka 6, jarum pendeknya ada yang angka 12. Nah, karena dia mengisi jarum panjang yang 12 dan angka 6, nah ini disebut adalah anak diskalkulia. Karena tidak bisa membedakan yang mana itu jarum panjang dan jarum pendek. Nah, yang selanjutnya contoh kedua yaitu jam 5:15. Nah, di sini jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka 3. Nah, di sini disebut anak tersebut adalah tidak diskalkulia. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Ngerti, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi atau soal yang kedua. Selanjutnya, Ibu akan membuat soal yang pertama.
sudah membuat soal 4. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh kepada Natalia Rosa untuk mengerjakan soal 2 nomor. Karena silakan ke depan. Ya, silakan pilih. Yang mana yang kamu bisa? Selanjutnya, soal yang 1 dengan nomor 2 itu kepada Vera. Selanjutnya, Ibu akan mengoreksi hasil jawaban kalian. Nah, yang nomor 1, 18, 16, 12, 20, 14. Nah, dari angka di atas, jika diurutkan berdasarkan yang terbesar, yaitu 20. Ya, kan? 20, 18, 16, 14, 12. Ya, nomor 1, betul. Yang nomor 2, 8 ditambah 7 kurang 5 sama dengan 10. Nah, betul. Soal yang ketiga, 18 kurang 15 sama dengan 11. Ya, betul. Ini soal kurang kecil. 18 kurang 8 kurang 5 sama dengan 5. Nah, dari soal ini tidak ada yang memiliki kesalahan, berarti kalian sudah mengerti dan kalian tidak memiliki diskalkulia. Ya. Nah, kalian sudah mengerti apa diskalkulia. Justru kalian tidak memiliki apa yang karena kalian sudah mengerti apa yang diskalkulia tentang matematika, kalian sudah mengerti tentang penjumlahan, pengulangan, pengalian, dan pembagian. Nah, sekian dari materi Ibu atau pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk dipelajari di rumah lagi. Ya, Bu. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.